Ya, jumpa lagi semua. Nah, video kita kali ini mengukur kira-kira berapa ampere. Ya, hanya sekedar testing aja. Kita hubungkan nanti kipas angin, kita hubungkan juga nanti kompor listrik, kira-kira berapa ampere daya yang digunakan. Ini ada ampere meter. Tampilannya sudah banyak berubah. Dulunya dia agak panjang, sejenis silinder, tapi seperti video kita yang kita buat kemarin, saya bongkar untuk melihat bagian rangkaiannya, dan seperti inilah tampilannya. Sudah saya lekuk-lekukkan supaya tidak terlalu mengganggu. Posisi awalnya dia tegak. Nah, seperti ini dia. Terus ada case-nya lagi membungkus. Apa namanya? Lampu pilot. Lampu pilot atau pengukur pilot. Nah, ini juga ada setnya juga untuk mengukur ampernya. Ada ring apa biasa namanya, sejenis ring. Jadi ini nanti kita hubungkan ke stop kontak ini, dan kita hubungkan semua nanti bebannya kira-kira berapa daya yang dihantarkan ataupun digunakan oleh beban yang kita hubungkan nanti. Kita pasang dulu nanti ini ke bagian ampere meternya. Ini ada 3 serangkai dia, ampere meter, voltmeter, sekalian juga dengan frekuensinya. Nah, ini dia. Terus kita hubungkanlah nanti ini ke colokan ini, karena dia juga memerlukan daya 220 volt. Saya solderkan dulu. Nah, seperti ini dia. Pertama kita solder dulu dia ke sumber dayanya yang akan kita colokkan. Terus kita hubungkan stop kontak listrik AC. Nah, ini dia, sudah saya hubungkan tadi. Nah, seperti inilah dia setelah disolder. Dulu dia pas barang baru ya ada sejenis jepitan, dia kita tinggal masukkan aja tanpa perlu disolder, sudah bisa dia langsung dijepit. Nah, ini dia. Terus kita hubungkan aja langsung ini ke listrik 220 volt, dan tegangannya akan langsung nampak dan frekuensinya. Tapi harus hati-hati juga nanti biar tidak ada yang short circuit atau ketemu dua buah komponen. Nah, sepertinya ini sudah aman. Langsung kita hubungkan. Pas kita hubungkan dia akan langsung nyala. Tapi hati-hati karena ya menyetrum juga ini. Nah, dia sudah menyala. Tegangan 220 volt. Untuk frekuensinya nampak ke kamera. Nah, 228 volt. Ampernya belum nampak karena kita belum pasang cincin ampernya, ring ampernya. Nah, 50 Hz. Artinya tegangan PLN yang 220 volt ini berfrekuensi 50 Hz. Nah, seperti itu dia. Kemudian tadi rencana kita mau mengukur daya. Kita hubungkanlah nanti misalnya kipas angin di colokan 1, kompor di colokan ini, dan solder juga kira-kira berapa ampere nanti bebannya. Agak susah dijauh. Oke. Nah, langsung kita hubungkan ampere meternya. Posisinya seperti ini ya. Nah, tinggal gitu aja, sudah terhubung. Terus kita bongkar colokan ini dan kita hubungkan ke salah satu kabel yang dua ini, karena ini listrik bolak-balik. Jadi salah satu kabel ini harus kita masukkan ke ringnya. Begitu cara untuk mengukur ampere. Beda halnya kalau dua-duanya kita masukkan, dia tidak akan terbaca karena cara kerja ring ampere ini ya sejenis induksi elektromagnetiknya. Ya, kalau dua-duanya kita buat sama aja diantaranya bolak-balik listriknya. Tapi pas salah satu dia
satu ke depan, mungkin ini groundnya ya tinggal bolak-balik mereka, induksinya akan terekam oleh si ring ini. Saya skip aja. Nah, seperti ini bagian dalam dari stok kontaknya. Terus bebas kita ambil yang kiri atau kanan, terserah, karena ini listrik AC, listrik bolak-balik. Nah, kita misalnya istilahnya listrik AC itu sebutan plus minus tidak ada. Beda dengan baterai, sudah arus DC atau searah. Nah, kita masukkan aja ringnya ke kabel ini. Nah, seperti ini ya. Pasang satu kabel ke ring, terus kita kunci lagi. Biar gak terlalu panjang, saya skip aja lah. Nah, kita pasang pada stok kontaknya, ringnya sudah berada pada salah satu kabelnya, kabel listrik AC, dan konektornya sudah kita hubungkan. Nah, seperti ini dia. Terus kita colokkan lagi nanti supaya ampermeter ini menyala. Nah, kita nyalakan dulu ampermeternya. Nah, seperti ini dia. Sudah nampak ada tegangan 220 volt dengan ampere masih 0 karena belum ada beban, dan frekuensi listrik sekarang 50 Hz. Nah, kemudian kita pasang dulu solder. Nah, ini solder, kira-kira berapa ampere yang digunakan solder ini. Sepertinya ampernya tidak terlalu terbaca, belum sampai 1 ampere karena solder ya setengah ampere kayaknya. Nah, ini dia tidak terbaca, masih 0 indikator ampernya. Kemudian kita coba gunakan kipas angin. Nah, ini kipas angin berapa ampernya? Ampernya juga 0 ya, berarti kipas angin ini menggunakan daya ya belum sampai kayaknya 1 ampere. Kemudian kita tukar lagi bebannya jadi kompor listrik. Ini ada kompor listrik 2, dan ada juga settingan daya penggunaannya. Mungkin kalau yang 2 ini lebih banyak atau lebih panas. Terus kita hubungkan dulu colokannya. Nah, inilah colokan dari kompor listrik. Pas kita pasang dia, berapa kira-kira ampere yang digunakan kompor ini. Nah, dia belum ada karena belum saya on kan. Nah, kemudian saya on kan, panas di level 1, 2,4 ampere. Kalau kita nyalakan 2 kontaknya, panas kedua tungkunya level 1 juga, ampernya meningkat menjadi 3,1, 4,8. Bagaimana kalau kita buat yang level 2, 4,8? Sepertinya karena kompor ini kompor ya murahan lah dibilang, jadi settingannya itu walaupun dibuat di situ level 1 level 2 tetap aja level 1 semua. Itu tungku yang kiri maupun tungku kanan level 1 juga itu. Kalau 2 tungku dia kita on kan, daya yang digunakan 4,8 ampere, ampernya arusnya. Terus pas kalau kita mengukur wattnya ya kita kalikan aja voltasenya dikali ampernya, 214 dikali 4,8, sekitar 120-an lah, sekitar 100-an lah, 100 watt lah berarti daya si kompor listrik ini. Misalnya kita matikan satu tungku, pasti ampernya berkurang, 2,4, jadi 4,8 sekarang setengah 2,4 karena tungkunya sebuah saya matikan. Terus kita matikan dua-duanya dan akan kembali 0, 0,9 dan 0.
Oke lah, demikianlah, hanya percobaan aja supaya kita lihat berapa kira-kira daya si kompor. Tapi si kipas angin tadi tidak terlalu menggunakan banyak arus kayaknya, makanya tidak nampak satu angka pun. Terus misalnya kita menggunakan beban lain, ya tinggal hubungkan aja ke sini, misalnya rice cooker, kulkas, atau peralatan lainnya. Oke lah, demikianlah video kita. Dan untuk maksimal ampernya yang terbaca 100 ampere. Untuk mesin generator juga bisa kita gunakan ring ampere ini sebagai indikatornya. Misalnya kita pakai generator atau genset yang besar, ya bisa juga ini sebagai indikatornya. Oke lah, sekian video kita. Terima kasih atas waktunya.